Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Putri Putranta, NIM 192121151 dari kelompok 5. Saya akan membawakan materi mengenai latar belakang kehidupan dan pendidikan Imam Al-Ghazali. Rujukan pembahasan yang saya gunakan yaitu artikel karya Syafril yang berjudul Pemikiran Sufistik, Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali, dan artikel dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Riwayat Hidup Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di kota kecil Tus yang termasuk wilayah Khorasan, Iran pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan tahun 1058 Masehi. Sedangkan Al-Ghazali diambil dari nama Ghuzalah yang merupakan nama sebuah kampung di Tus. Di kota ini pula ia meninggal dan dikebumikan pada tahun 505 Hijriah atau 111 Masehi. Al-Ghazali hidup dalam keluarga yang cinta akan ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah orang yang saleh, seorang pemintal bulu domba dan dijual di toko miliknya. Meski hidup dalam latar belakang keluarga yang sederhana, akan tetapi orang tua Al-Ghazali mempunyai harapan besar kelak anaknya akan menjadi orang yang alim dan saleh. Al-Ghazali belajar ilmu fikih pertama kali di kota Tus kepada Imam Ahmad Muhammad Al-Razikani, seorang sufi besar. Selain belajar fikih, ia juga belajar riwayat hidup para wali. Kehidupan spiritualnya, ia juga mempelajari syair-syair cinta atau mahabbah kepada Tuhan, Al-Quran, dan Sunnah. Al-Ghazali kemudian dimasukkan ke sebuah sekolah yang memberikan beasiswa pada murid-muridnya. Di sekolah ini, ia berguru kepada seorang sufi, Yusuf Al-Nas. Setelah tamat, ia melanjutkan studi ke kota Jurjan yang ketika itu juga menjadi pusat kegiatan ilmiah. Di sini, ia belajar dan mendalami pengetahuan bahasa Arab dan Persia. Di samping belajar pengetahuan agama, salah satu gurunya adalah Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Karena merasa kurang puas, pada akhirnya ia kembali ke kota Tus. Kemudian, ia pindah ke Naisabur dan belajar kepada Imam Al-Haramain, Abi Ma'ali Al-Juwain. Kepada Al-Juwain, Al-Ghazali belajar ilmu kalam termasuk mazhab Al-Asy'ari dan aliran-aliran filsafat. Selain itu, Al-Ghazali juga mempelajari berbagai bidang ilmu dengan tekun sehingga mengantarkannya menjadi seorang filosof, faqih, teolog, dan ahli usul. Karena keahliannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang filsafat, Al-Ghazali sangat dikenal tidak hanya di kalangan umat Islam. Di dunia intelektual barat, ia juga sangat dikenal sejak abad pertengahan dengan nama Al-Ghazal. Setelah Al-Juwayni wafat pada tahun 1085 Masehi, Al-Ghazali pergi meninggalkan Naisabur menuju Muaskar untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Nizam Mulk, pendiri Madrasah Nizamiyah. Muaskar pada waktu itu merupakan tempat pemukiman Perdana Menteri, pembesar kerajaan, dan para ulama terkemuka. Di sini,
Al-Ghazali rutin menghadiri pertemuan-pertemuan rutin diadakan di Istana Nizam al-Mulk. Melalui forum inilah kemasyhuran Al-Ghazali meluas. Kepandaian Al-Ghazali menyebabkan Perdana Menteri Nizam al-Mulk mengangkatnya menjadi seorang guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 1090 Masehi. Ini merupakan kedudukan yang terhormat dan merupakan prestasi puncak, dan inilah yang membuatnya semakin populer. Akan tetapi setelah 5 tahun memegang jabatan itu, yakni dari tahun 1090 Masehi sampai tahun 1095 Masehi, ia mengundurkan diri. Di samping menjadi guru besar di perguruan tinggi Nizamiyah, ia juga diangkat menjadi konsultan atau mufti oleh para ahli hukum Islam oleh pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Akan tetapi, kedudukan yang diperoleh di Baghdad tidak berlangsung lama akibat adanya berbagai peristiwa atau musibah yang menimpa, baik pemerintah pusat Baghdad maupun pemerintah Bani Saljuk. Di antara musibah itu pertama pada tahun 848 Hijriah atau 1092 Masehi. Tidak lama setelah pertemuan Al-Ghazali dengan permaisuri Raja Bani Saljuk suaminya, Raja Malik Syah yang terkenal adil dan bijaksana meninggal dunia. Kedua, pada tahun yang sama, Perdana Menteri Nizam Mulk yang menjadi sahabat karib Al-Ghazali wafat dibunuh seorang pembunuh bayaran di daerah Nawahat, Persia. Ketiga, 2 tahun kemudian pada tahun 487 Hijriah atau 1094 Masehi, wafat pula Khalifah Abbasiyah Muqtadi bi Amrillah. Ketiga orang tersebut di atas bagi Al-Ghazali merupakan orang-orang yang selama ini dianggapnya memberi peran kepada Al-Ghazali, bahkan sampai menjadikannya sebagai ulama terkenal. Mengingat ketiga orang ini merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pemerintahan Bani Abbasiyah yang saat itu dikendalikan oleh Daulah Bani Saljuk. Meninggalnya ketiga orang ini mengguncang pemerintahan bergelar Mustadzir Billah, dilantik pada tahun 487 Hijriah atau 1094 Masehi. Pemerintahan menjadi sangat lemah untuk menangani kemelut yang terjadi di mana-mana, terutama dalam menghadapi aliran Batiniyah yang menjadi penggerak dalam membunuh secara gelap terhadap Perdana Menteri Nizam Mulk. Dalam suasana yang kritis itulah Al-Ghazali diminta oleh Khalifah Mustadzir Billah untuk terjun dalam dunia politik dengan menggunakan penanya. Menurutnya tidak ada pilihan kecuali memenuhi permintaan khalifah tersebut. Ia kemudian tampil dengan karangannya yang berjudul Fadail al-Batiniyah wal Fadail al-Mustadariyah yang disingkat dengan judul Mustadiri. Al-Ghazali merupakan orang yang berjiwa besar dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam Islam. Ia selalu hidup berpindah-pindah untuk mencari suasana baru, tetapi khususnya untuk mendalami pengetahuan. Pada tahun 488 Hijriah, Al-Ghazali pergi menuju Hijaz, kemudian ke Damaskus dan Bait al-Maqdis selama beberapa waktu. Pada masa rihlah itulah ia mengarang karya monumentalnya Ihya Ulum al-Din, sebuah kitab yang memadukan antara fikih dan tasawuf. Pengaruh kitab ini menyelimuti seluruh dunia Islam dan masih terasa kuat sampai sekarang. Pada tahun 1105 Masehi,
Al-Ghazali kembali kepada tugasnya semula, mengajar di Madrasah Nismaiyah, memenuhi panggilan Fakhr al-Muluk putra Nizam al-Muluk. Akan tetapi tugas ini tidak lama dijalankannya. Ia kembali ke Tus, kota kelahirannya. Di sana ia mendirikan halaqah atau sekolah khusus calon sufi yang diasuhnya sampai ia wafat. Al-Ghazali menjalani masa tuanya sebagai seorang sufi. Ia berkeyakinan bahwa tasawuf adalah satu-satunya jalan yang mampu mengantarkan kepada kebenaran hakiki. Melalui tasawuf, seseorang dapat dekat dengan Tuhan. Bahkan melalui kalbunya ia dapat melihat Tuhan. Akan tetapi jalan menjadi sufi tidaklah mudah, penuh dengan ujian dan cobaan. Al-Ghazali wafat di Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali dikebumikan di tanah kelahirannya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.